Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan praktikum sistem kendali modul 3. Nah, ini ada nama anggota kelompoknya. Yang pertama adalah Muhammad Fahri Azizi, yang kedua Ramlan Syaridan, yang ketiga Rila Afrila, yang keempat Selvi Arvianti, dan terakhir Muhammad Noval Al-Bahaj. Untuk pertama ada studi pustaka. Motor DC. Motor DC adalah jenis motor listrik yang mengubah energi arus searah menjadi energi mekanis. Bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran. Prinsip kerja motor arus searah berdasarkan pada interaksi antara dua flux magnetik yang disebut dengan kumparan medan dan kumparan jangkar. Berikut ini blok diagram dari sistem pengendali dengan untai tertutup atau closed loop. Pembuat dan pengembang pengendali PID menggunakan nama yang berbeda untuk mengidentifikasi ketiga mode pada pengendali ini, diantaranya yaitu P sebagai proporsional band, I sebagai integral, D sebagai derivatif. Atau secara umum persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, ini persamaan pertama, yang bawah persamaan kedua. Selanjutnya adalah pengendali PID. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar grafiknya. Yang pertama ada waktu tunda, yang kedua adalah waktu naik atau TR, yang ketiga adalah waktu puncak atau TP, yang keempat presentasi simpang puncak atau MP, dan terakhir waktu menetap atau TS. Identifikasi sistem. Identifikasi sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama estimate upper system, yang kedua step response, yang ketiga achievable. Estimasi order system atau order adalah dikenal dengan derajat suatu sistem yang dapat diestimasi dari fungsi step atau step response yang dipergunakan atau dengan penggunaan body block. Step response. Jika respon sistem merupakan non-zero, step input akan memiliki slope yang bernilai 0 ketika T sama dengan 0. Variable. Penggambaran fase atau fase plot juga dapat menjadi indikator untuk mencari order yang baik. Identifikasi sistem dari step response. Ada 3 macam. Yang pertama damping rotation, yang kedua ada DC gain, ketiga itu natural frequency. Rancangan pengendali PID pada sistem kecepatan motor waktu kontinu. Nah, ini dapat kita lihat, ini adalah gambar grafik dari kecepatan motor waktu kontinu. Nah, di sini tuh kami menggunakan settling time yang udah di reset ya, itu 0,161 dan juga overshootnya 10%. Nah, menghasilkan gambar grafik seperti di atas ini. Nah, dia untuk mencapai titik kestabilan itu terletak di atas 0,2 detik baru dia bisa stabil. Nah, setelah kita mendapatkan grafik ini, adapun controller parameter yang didapat dari MATLAB ini, di mana nilai KP-nya itu bernilai 0,768, KI-nya 12,9386, dan rise time-nya artinya dia untuk waktu untuk naiknya itu ada di titik 0,0252 detik. Settling time-nya, dia mempunyai settling time-nya di sini, itu 0,161 detik. Nah, kalau kita bandingkan dengan sistem kecepatan motor waktu diskrit, dia tuh bentuk gelombangnya agak memiliki perbedaan ya. Kalau di sini dia kayak bentuknya sampel gitu karena bergerigi kotak-kotak gini. Nah, pasti menggunakan settling time dan overshoot-nya itu juga berbeda. Di sini kami menggunakan settling time itu 0,298, overshoot-nya 6,52. Ternyata hal ini tuh mempengaruhi bentuk dan kestabilan si sistem itu sendiri. Ada tugas 2. Nah, tugas ini untuk mensimulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar terbuka, sistem waktu diskrit untuk ketiga nilai periode sampling yang digunakan pada tugas 6, 521. Nah, nilai periode sampling yang pertama ini yaitu 0,01. Nah, pada percobaan ini dilakukan simulasi sistem pengendalian motor DC dengan sistem lingkar terbuka pada sampling 0,01 second di waktu diskrit, yang mana hal yang harus dilakukan pertama adalah mendesain rangkaian pada MATLAB seperti gambar di atas seperti ini nih. Ini diagram simbolik sistemnya. Nah, ini karena ini ada scope-nya, jadi ini adalah hasil scope-nya. Nah, lalu yang berikutnya ada sampling 0,001. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, hanya saja nilai yang dimasukkan pada discrete transfer function-nya berubah. Dan untuk nilai periode samplingnya juga berubah menjadi 0,001 second. Nah, selanjutnya ini ada tugas 3.
Tugas ini mensimulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup dengan pengendali PID. Perbedaannya continue dan discrete pada MATLAB-nya. Nah, perbedaannya ada di transfer function-nya. Nah, kalau di continue di MATLAB-nya ininya transfer function. Lalu ini integrator. Nah, kalau di discrete itu discrete transfer function dan discrete time integrator gitu. Nah, ini diagram simulasi sistemnya yang continue, ini juga hasil scope-nya. Nah, ini sekarang yang bagian discrete-nya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, discrete transfer function-nya nah ini tuh jadinya discrete transfer function ya, bukan transfer function doang. Ini juga jadinya discrete time integrator, bukan integrator doang gitu. Itu perbedaannya di MATLAB antara discrete dan continue. Nah, untuk tugas 4, tugasnya ini mensimulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup. Nah, untuk tugas 2 kan tadi lingkar terbuka, ini lingkar tertutup untuk 3 nilai periode sampling yang digunakan pada tugas 6. Lalu ini untuk sampling yang kedua yaitu 0,001, tapi dari ketiga ini nilai KP-nya ini 0,7. Nah, seperti itu. Ketiga nilai periode sampling yang berbeda pada desain sistem lingkar tertutup menghasilkan bentuk respon sinyal berbeda pula. Artinya, besar kecilnya nilai periode sampling mempengaruhi respon sistem yang dihasilkan. Nah, selain itu, periode sampling berpengaruh pada setting time, di mana semakin besar nilai periode samplingnya, maka akan semakin kecil nilai setting time-nya. Nah, semakin kecil nilai periode samplingnya, maka hasil sinyal keluarannya akan semakin mendekat bentuk sinyal analog aslinya. Nah, periode sampling yang besar membuat respon step semakin bagus karena memiliki nilai setting time yang kecil dan mencapai keadaan steady state yang semakin cepat. Pada percobaan ini, respon step terbaik dengan periode sampling 0,01 second. Tugas 5. Jadi, di tugas 5 ini ialah pengendali kecepatan motor DC menggunakan Simulink. Nah, di sini adalah gambar grafik response step open loop dengan proses ekstraksi model linear ke MATLAB Workspace. Nah, di sini dia untuk mencapai titik kestabilan itu dia harus berada di titik di atas 2,5 sini. Nah, dia mempunyai grafik ini yang diekstraksi ini mempunyai settling time-nya itu 2,07, rise time-nya 1,14. Lalu jika kita menggunakan grafik yang command window, kita harus ngetik source code dulu. Ini adalah hasil linearization continuous time zero atau pole atau gain modelnya. Barulah kita mendapatkan grafik respon step open loop pada command window. Jadi sini dia tidak jauh berbeda dengan yang menggunakan ekstraksi model linear ke MATLAB, karena di sini dia untuk mencapai titik steady state-nya juga di atas 2,5 detik gitu, baru dia mencapai open loop. Jadi di sini kita suruh membandingkan respon step open loop tanpa proses ekstraksi model linear ke MATLAB Workspace dengan yang tadi, dengan grafik yang tadi yang menggunakan proses ekstraksi. Ternyata dia memiliki persamaan gitu. Kenapa memiliki persamaan? Karena dia untuk mencapai titik steady state itu di atas 2,5 sama di atas 2,5. Nah, keduanya itu tidak memiliki perbedaan. Bahkan waktu rise time, settling time, peak amplitude itu bernilai sama. Jadi kesimpulannya pada tugas 6 ini ialah menggunakan proses ekstraksi ataupun tidak menghasilkan grafik yang sama dan tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya tugas 7 yaitu respon closed loop dengan lag kompensator. Jadi sini kita membandingkan antara respon sistem yang menggunakan lag kompensator dengan respon yang tidak menggunakan lag kompensator. Nah, sini terlihat perbedaannya bahwa dia yang menggunakan lag itu dia akan bergetar gitu, adanya osilasi getaran pertama. Lalu di sini di atas 1 detik dia udah mulai stabil. Sedangkan kalau yang tanpa lag kompensator dia tuh harus mencapai titik 2 dulu baru stabil. Jadi kesimpulannya ini lag kompensator ini emang bagus untuk kestabilan. Terus selanjutnya di tugas 8 ini respon closed loop dengan lead kompensator. Nah, grafik yang berwarna biru ini ialah lead kompensator dan yang kuning ini adalah lag kompensator. Nah, tujuan dari penggunaan kompensator lag pada suatu sistem itu untuk memperbaiki nilai steady state error. Sedangkan
kalau misalnya kita mengenal lead kompensator, dia itu ditujukan untuk membentuk kembali kurva respon frekuensi dan memberikan sudut fasa mendahului atau lead untuk menghilangkan ketinggalan fasa yang berlebihan pada komponen. Jadi dia itu akan lebih cepat stabil dibandingkan lag kompensator. Lanjut, ini ada lag lead kompensator. Jadi ini digabung ya menggunakan control effort. Nah, pengertian control effort itu sendiri adalah suatu usaha pengendalian yang digunakan oleh suatu sistem atau controller untuk mencapai keadaan seimbang yang optimal dengan menggunakan daya yang sedikit. Jadi di sini terlihat bahwa seperti penjelasan sebelumnya, penggunaan lead kompensator dengan lag kompensator itu lebih baik. Nah, jadi di sini lead kompensator itu dia langsung stabil, sedangkan lag kompensator itu dia harus mengalami osilasi atau getaran terlebih dahulu baru akhirnya mencapai titik kestabilan. Kontrol PID pada kecepatan motor DC menggunakan Simulink. Jadi sini kami membandingkan masing-masing nilai KP, itu KP 0,1, KP 0,25, KP 0,75, KP 2, dan KP 4. Terlihat bahwa semakin besar nilai KP itu, dia getarannya semakin banyak dan sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau untuk mencapai kestabilan sistem ya. Tapi di sini semakin tinggi nilai KP itu dia akan semakin lama untuk mencapai kestabilan sistem dan juga tentunya peak amplitudenya itu akan semakin besar. Semakin besar KP itu semakin besar juga peak amplitude ataupun getaran yang dihasilkan tetapi tidak mengubah si kestabilan sistem itu sendiri. Tugas 11 itu kontrol proporsional integral atau PI. Tadi kan PID, sekarang PI untuk motor DC. Jadi sini kita membandingkan nilai masing-masing dari KI. Nah, ini nih. Nah, kami menggunakan KI 0, KI 0,2, 2, 3, 5. Nah, terlihat perbedaannya ya. Jadi semakin besar nilai KI, dia tuh grafiknya itu akan terus naik. Nah, dan semakin besar nilai KI juga, dia akan menghasilkan banyak osilasi ataupun banyak getaran. Nah, di KI 0 ini dia mencapai titik kestabilannya di atas 0,15 detik, sedangkan di sini dia grafiknya terus naik, terus di sini juga mencapai kestabilan di atas 0,3 detik di KI sama dengan 2. Di sini mencapai kestabilan di atas 0,25 detik. Nah, di sini mencapai 0,4 detik. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai KI ini dia ada hubungannya dengan kestabilan sistem dan mempengaruhi gitu. Jadi semakin besar nilai KP, dia akan semakin lama untuk mencapai kestabilan sistem getarannya. Nah, untuk tugas 12 ini kontrol proporsional derivatif PD untuk motor DC. Nah, kita juga menggunakan nilai KP yang tetap dan KD yang berubah-ubah. Ini bisa kita lihat, ini KP 0,75, KD sama dengan 0, dia banyak getaran ya, ada 2 getaran, 3 getaran. Nah, baru akhirnya dia mencapai kestabilan. Sedangkan untuk KP 0,75, KD 0,0075, dia dari awal tuh hanya rise time, terus dia tidak ada osilasi, dia langsung stabil. Sedangkan KP 0,75, KD 0,01, dia juga langsung stabil. Langsung ke tugas 13 ialah kontrol proporsional integral derivatif atau PID untuk motor DC. Nah, di sini kan kami menggunakan grafik sistem pertama KI 6,6 dan KD-nya 0,5. Terus grafik sistem kedua itu ialah KP-nya 6,2, KD-nya 0,4. Grafik sistem ketiga ini KP-nya 6,1, KD-nya 0,2. Grafik sistem keempat itu KP-nya 6, KI 6,6, KD-nya 0,1. Nah, dari hasil semua percobaan yang sudah kami lakukan dapat dilihat ya bahwa yang memiliki sistem ideal itu KP 6, KI 6,6, KD 0,1. Kenapa? Karena di sini dia cepat mencapai kestabilan sistem. Nah, jadi dia menggunakan KP 70, KI 0,7 dan KD 7,0. Grafik sistem kedua kami menggunakan KP 70, KI 0,7, KD 0,7. Di sini perbedaannya itu hanya di KD. Jadi parameter KP, TI dan TD pada respon pengendalian yang menggunakan PID adalah saling memberikan aksi yang dapat mengatasi kekurangan dari masing-masing pengendali PID.
Nah, unsur PID masing-masing ini berguna untuk mempercepat reaksi sistem, menghilangkan offset, dan mendapatkan energi ekstra di saat awal perubahan load atau set point. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama, itu semakin kecil periode sampling, maka grafik akan semakin cepat mencapai steady state-nya. Yang kedua, pada lingkar tertutup, waktu kontinu membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai titik steady state dan sebaliknya. Yang ketiga, menggunakan proses ekstraksi ke MATLAB Workspace ataupun tidak, menggunakan proses ekstraksi akan menghasilkan respon step open loop yang sama. Yang keempat, penambahan lead kompensator pada suatu open loop system tidak akan mengubah tipe sistem, tetapi dapat mengurangi nilai steady state error system. Yang kelima, lead kompensator cepat stabil dibandingkan lag kompensator. Yang keenam, pengendali proporsional memiliki keluaran sebanding atau proporsional dengan besaran sinyal kesalahan.